Berhentilah sejenak dan dengarkan baik-baik. Karena apa yang akan saya sampaikan ini mungkin terdengar tidak masuk akal, tetapi ini adalah kebenaran mutlak. Segala sesuatu yang Anda yakini tentang kesuksesan dan uang itu salah. Bukan ijazah Anda, bukan keberuntungan, pun bukan kerja keras fisik Anda. Itu adalah sesuatu yang hanya dipahami dan diterapkan oleh sekitar 1% populasi. Dan karena inilah mereka mengendalikan hampir semua uang di dunia. Sekarang, mari kita berpikir bersama. Bagaimana jika segala sesuatu yang selama ini diajarkan kepada Anda tentang menghasilkan uang adalah kebohongan? Bagaimana jika Anda bisa mengubah total kehidupan finansial Anda hanya dalam beberapa bulan? Jawabannya ada tepat di depan Anda. Dalam sebuah ide, saya mempelajari ini dengan cara yang sulit. Ada suatu masa ketika saya benar-benar percaya bahwa hidup adalah sesuatu yang menimpa saya, bukan sesuatu yang bisa saya ciptakan. Saya tidak punya apa-apa, tidak ada uang, tidak ada pendidikan, tidak ada arah. Saya melakukan pekerjaan yang bahkan saya malu untuk menyebutkannya. Saya mengganti ban, membersihkan lantai, melakukan apapun yang datang kepada saya dan tetap merasa hampa. Saya kira kesuksesan itu hanya untuk orang lain, untuk mereka yang beruntung, untuk mereka yang lahir di keluarga yang lebih baik, untuk mereka yang memiliki ijazah terpajang di dinding. Dan kemudian, pada suatu hari biasa, sesuatu yang luar biasa terjadi. Seorang pria menyerahkan kepada saya sebuah buku berjudul Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill. Saat itu, saya tidak tahu, tetapi seluruh hidup saya akan segera berubah. Bukan bukunya itu sendiri, itu adalah ide-ide di dalamnya. Sebuah ide tunggal, sederhana namun kuat, membuat saya melihat apa yang belum pernah saya lihat sebelumnya, bahwa rahasianya bukan pada keadaan, melainkan pada cara saya berpikir. Dan saat itulah segalanya berubah. Ide itu menyulut api di dalam diri saya, sebuah keyakinan yang belum pernah saya rasakan. Itu memberitahu saya bahwa saya bisa menjadi, melakukan, dan memiliki apapun yang saya putuskan jika saya benar-benar percaya dan berkomitmen untuk bertindak. Saya ingat perasaan itu dengan persis, seolah-olah saya telah menemukan hukum kehidupan baru yang selalu ada di sana, tetapi tidak pernah diajarkan kepada saya oleh siapapun. Saya mulai berpikir berbeda. Saya mulai percaya bahwa ide yang dipelihara dengan baik dapat mengubah kenyataan. Dan itulah yang persis terjadi. Dalam waktu singkat, saya beralih dari menghasilkan hampir tidak ada menjadi menghasilkan setara dengan lebih dari $175.000 per tahun. Dan tidak lama setelah itu, saya menghasilkan lebih dari $1 juta. Dan itu semua dimulai dengan sesuatu yang bisa diakses oleh siapa saja. Sebuah ide. Saya tidak menjadi lebih pintar, saya tidak kuliah, saya tidak mewarisi apapun. Satu-satunya yang berubah adalah cara saya berpikir. Tapi tahukah Anda apa yang kebanyakan orang lakukan? Mereka mengabaikan ide-ide mereka sendiri. Mereka menguburnya hidup-hidup, bahkan sebelum memberinya kesempatan untuk berkembang. Berapa kali Anda memiliki pikiran, inspirasi, sesuatu yang membuat Anda merasa antusias sejenak, dan kemudian segera setelah itu, pikiran Anda berkata, "Tapi siapa saya sehingga bisa melakukan ini?" Atau, "Itu tidak akan pernah berhasil." Berapa kali Anda menyerah, bahkan sebelum mencoba? Beginilah cara kebanyakan orang hidup, mencekik ide-ide yang bisa membebaskan mereka. Dan saya bisa katakan kepada Anda dengan keyakinan penuh, Anda tidak terjebak karena kekurangan uang. Anda terjebak karena kekurangan keputusan. Itulah yang persis membuat saya terperangkap. Saya pikir saya membutuhkan sumber daya, koneksi, keberuntungan. Tapi yang benar-benar saya butuhkan adalah keputusan yang teguh, sebuah ide yang didukung oleh keyakinan. Ide adalah titik awal, tetapi keputusanlah yang mengubahnya menjadi kenyataan. Ketika saya memulai bisnis kebersihan pertama saya,
orang-orang tertawa. Saya sama sekali tidak tahu apa-apa tentang itu. Saya hanya punya sapu, ember, dan sebuah ide. Dan tahukah Anda berapa yang saya kenakan? $30 per bulan untuk membersihkan satu lantai. Itu yang banyak orang anggap tidak signifikan. Tapi saya tidak melihatnya seperti itu. Saya melihat peluang itu sebagai benih. Saya memperlakukan kontrak kecil itu seolah-olah itu adalah awal dari sebuah kerajaan. Dan memang begitu, karena energi yang Anda curahkan ke dalam apa yang Anda lakukanlah yang menentukan akan menjadi apa itu nantinya. Dalam waktu singkat, saya membersihkan kantor di beberapa kota dan menghasilkan lebih dari yang pernah saya bayangkan. Dan itu semua dimulai dengan perubahan internal yang sederhana. Ide itu membuat saya melihat dunia secara berbeda. Saya mulai menyadari bahwa setiap orang memiliki ide-ide luar biasa setiap hari, tetapi kebanyakan membiarkannya mati. Mereka berkata, "Snai, saya tidak punya waktu, saya tidak punya uang, saya tidak tahu caranya." Tapi alasan-alasan ini hanyalah tembok mental yang dibangun untuk melindungi rasa takut akan kegagalan. Masalahnya adalah tembok-tembok ini juga menghalangi kesuksesan masuk. Pikirkan ini, kapan terakhir kali Anda memiliki ide yang membuat jantung Anda berdebar lebih cepat? Sebuah ide yang tampak mustahil, tetapi menyulut sesuatu di dalam diri Anda. Dan apa yang Anda lakukan dengan ide itu? Apakah Anda bertindak? Atau apakah Anda membiarkan rasa takut meyakinkan Anda bahwa itu bukan waktu yang tepat? Berapa banyak peluang yang telah Anda kubur dengan cara itu? Karena kenyataannya, alam semesta tidak menunggu. Ia menghargai pergerakan. Saya sering mengatakan bahwa ide itu seperti benih spiritual. Ia menyimpan potensi untuk menciptakan sesuatu yang belum ada. Namun, seperti benih manapun, jika Anda tidak menanamnya, ia akan mati. Ketika Anda menuliskan ide Anda, ketika Anda membicarakannya, ketika Anda mengambil langkah pertama, Anda menanam benih itu di tanah kenyataan. Begitulah semuanya bermula. Jika Anda melihat orang sukses manapun, Anda akan menyadari bahwa segalanya dimulai dengan sebuah ide yang tampak kecil hingga seseorang cukup percaya padanya untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang besar. Walt Disney dipecat karena kurangnya imajinasi sebelum menciptakan kerajaan fantasinya. Steve Jobs memulai dari garasi. Oprah Winfrey ditolak karena dianggap tidak cocok untuk televisi. Mereka memiliki apa yang kita semua miliki, ide. Perbedaannya adalah mereka memutuskan untuk bertindak berdasarkan ide-ide itu. Dan inilah poin terpenting. Ide adalah energi, dan energi tidak mati. Ketika Anda mengabaikan sebuah ide, ia tidak menghilang. Ia hanya menemukan pikiran lain yang bersedia untuk bertindak. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa terkadang Anda memiliki ide, dan beberapa bulan kemudian, seseorang datang dengan konsep yang sama dan berhasil? Itu bukan kebetulan. Itu adalah hukum. Ide mencari perlindungan di benak yang siap. Jadi apa artinya ini bagi Anda sekarang? Artinya mungkin ide yang dapat mengubah hidup Anda sudah ada di sana, di dalam pikiran Anda, menunggu untuk didengarkan. Mungkin kedengarannya kecil, tidak masuk akal, atau di luar jangkauan. Tapi bagaimana jika itu adalah awal dari segalanya? Bagaimana jika itu adalah titik balik yang akan mengubah cerita Anda? Ambil selembar kertas dan tuliskan ide itu. Tidak peduli apakah itu terlihat terlalu besar atau terlalu sederhana. Cukup tuliskan, beri bentuk, karena sebuah ide hanya memiliki kekuatan ketika dibawa ke dalam kesadaran. Ini adalah langkah pertama. Begitulah semuanya dimulai bagi saya. Saya menuliskan apa yang saya inginkan, dan meskipun itu tampak mustahil, saya memutuskan untuk percaya. Saya tidak berharap untuk mengetahui segalanya, saya hanya memulai. Dan itulah saat hidup saya berubah. Penemuan terbesar yang saya buat adalah bahwa Anda tidak membutuhkan uang untuk memulai. Anda membutuhkan keputusan. Dan keputusan itu dimulai dengan sebuah ide.
Sebuah ide tunggal dapat membebaskan Anda dari segala batasan. Sebuah ide tunggal dapat membawa Anda ke tempat-tempat yang hari ini tampak tak terjangkau. Karena ide adalah benih kekuatan dan satu-satunya tanah tempat mereka dapat berkembang adalah di dalam pikiran Anda. Jadi pikirkan, ide apa yang Anda takut untuk ikuti? Karena mungkin itulah persis kunci yang diputuskan untuk digunakan oleh 1% orang. Dan kini ia mengetuk pintu Anda. Selama bertahun-tahun, saya percaya salah satu kebohongan terbesar yang pernah dikatakan dunia, bahwa untuk mencapai kesuksesan dan menghasilkan banyak uang, Anda perlu menjadi sangat cerdas. Keyakinan ini tetap melekat pada saya sepanjang sebagian besar hidup saya, dan mungkin juga pada Anda. Saya tumbuh besar dengan mendengar bahwa kesuksesan hanya diperuntukkan bagi para jenius, bagi mereka yang bersekolah di sekolah terbaik, bagi mereka yang mendapatkan nilai terbaik, bagi mereka yang memiliki koneksi yang tepat. Dan dengan mempercayai ini, saya secara otomatis menempatkan diri saya di luar kelompok itu. Bagaimanapun juga saya telah putus sekolah lebih awal, tidak punya ijazah, tidak punya pengaruh, dan nyaris tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi apa yang saya temukan dan yang mengubah segalanya bagi saya adalah bahwa kesuksesan tidak ada hubungannya dengan kecerdasan, melainkan dengan kesadaran. Cara Anda berpikir itulah yang mendefinisikan cara Anda hidup. Kebanyakan orang dikondisikan untuk percaya bahwa mereka yang bekerja lebih keras atau memiliki lebih banyak pengetahuan adalah mereka yang akan makmur. Tapi lihatlah sekeliling. Berapa banyak orang yang Anda kenal yang sangat cerdas, berpendidikan, pekerja keras, namun masih hidup dalam kesulitan finansial. Dan berapa banyak orang lain yang mungkin bahkan belum menyelesaikan sekolah menengah atas, hidup dalam kelimpahan, mencapai hal-hal yang banyak orang anggap tak terjangkau. Perbedaan antara kedua kelompok ini bukan pada kapasitas intelektual. Itu ada pada apa yang masing-masing yakini mungkin. Sementara satu kelompok menggunakan akal untuk membenarkan batas-batasnya, kelompok lain menggunakan keyakinan mental untuk memperluas kemungkinannya. Saya menyadari ini dengan menyakitkan, karena untuk waktu yang lama, saya juga percaya saya perlu bekerja lebih keras, berjuang lebih banyak, berkeringat lebih banyak. Saya bangun pagi-pagi, bekerja sampai mati, dan masih mengakhiri bulan praktis di tempat yang sama. Itu sangat melelahkan. Saya mengacaukan gerakan dengan kemajuan. Tapi kemajuan tidak datang dari kekuatan fisik. Itu datang dari kekuatan mental. Saya ingat berpikir, jika saya hanya bekerja lebih keras, saya akan berhasil. Tapi saya salah. Saya bertindak tanpa kesadaran, tanpa arah, mengulang pola yang sama hari demi hari. Dan begitulah persis cara kebanyakan orang hidup dalam siklus pengulangan yang menghipnotis. Mereka bekerja, membayar tagihan, mengeluh tentang hidup, dan kembali melakukan segalanya dengan cara yang sama pada hari berikutnya. Semua karena mereka diajarkan untuk percaya bahwa kesuksesan datang dari usaha dan bukan dari keselarasan mental. Ketika saya akhirnya mengerti bahwa rahasianya bukan pada kerja keras, melainkan pada bekerja dengan pola pikir yang benar, segalanya mulai berubah. Saya mulai mengamati orang-orang kaya dan sukses, dan saya memperhatikan sesuatu yang menarik. Mereka tidak bekerja lebih banyak dari orang lain. Mereka hanya berpikir secara berbeda. Mereka tidak melihat uang sebagai sesuatu yang jauh, sulit, atau terbatas. Mereka melihat uang sebagai energi, sesuatu yang mengalir, sesuatu yang selalu tersedia. Dan disinilah segalanya menjadi sangat menarik. Banyak penelitian dalam psikologi modern dan ilmu saraf mengonfirmasi bahwa keyakinan kita membentuk hasil kita.
Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Stanford menunjukkan bahwa individu dengan pola pikir bertumbuh, yaitu mereka yang percaya bahwa mereka bisa belajar, berkembang, dan maju, 50% lebih mungkin mencapai kemandirian finansial dibandingkan dengan mereka yang memiliki pola pikir tetap, yang percaya bahwa segalanya memang sudah begitu adanya. Ini berarti bukan tentang seberapa banyak yang Anda tahu, melainkan seberapa besar keyakinan Anda pada kekuatan Anda untuk berubah. Saya teringat sebuah momen penting yang mengubah segalanya bagi saya. Saya sedang mendengarkan ceramah dari seorang pria bernama Bill Goff, dan dia mengatakan sesuatu yang sangat menyentuh hati saya. Jika Anda ingin bebas, Anda harus menjadi diri sendiri. Pernyataan itu melucuti pertahanan saya. Saya menyadari bahwa selama bertahun-tahun, saya telah berusaha untuk menyesuaikan diri, berusaha tampil lebih pintar, lebih berpendidikan, lebih diterima. Namun, kesuksesan tidak menuntut Anda untuk menyesuaikan diri. Ia menuntut Anda untuk membebaskan diri. Dan pada hari itu, saya berhenti berusaha menjadi apa yang diharapkan dunia dan mulai menjadi diri saya yang sebenarnya. Banyak orang bertanya kepada saya, "Tapi Bob, jika bukan kecerdasan, lalu apa itu?" Itu adalah kesadaran. Ini adalah kemampuan untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang Anda alami adalah cerminan dari apa yang Anda pikirkan. Ini adalah pemahaman bahwa hasil yang Anda dapatkan di dunia fisik hanyalah perwujudan dari gambaran yang Anda pegang dalam pikiran Anda. Jika Anda berpikir tentang kelangkaan, Anda menarik kelangkaan. Jika Anda berpikir tentang kelimpahan, Anda menarik kelimpahan. Ini sederhana namun kuat. Namun hampir tidak ada yang melakukannya secara sadar. Berapa kali Anda melihat rekening bank Anda dan membiarkan angka di sana mendefinisikan apa yang Anda yakini mampu Anda capai? Berapa kali Anda ingin berinvestasi, berganti karier, atau memulai sesuatu yang baru, tetapi berpikir, "Saya tidak bisa, saya tidak punya cukup." Itulah paradigma Anda yang berbicara. Pemrograman mental yang mengikat Anda pada keyakinan lama bahwa uang sulit didapat, bahwa kesuksesan hanya untuk segelintir orang. Dan selama Anda membiarkan keyakinan itu mendikte keputusan Anda, tidak ada yang akan berubah. Saya mengenal orang-orang yang belajar sepanjang hidup mereka, tetapi tetap terjebak dalam pekerjaan yang mereka benci, hanya mendapatkan cukup untuk bertahan hidup. Dan saya juga mengenal orang lain yang dengan keberanian dan visi telah menciptakan kekayaan besar. Mereka hanya berpikir secara berbeda. Ambillah contoh Richard Branson, pendiri Virgin. Dia adalah seorang siswa dengan disleksia yang telah gagal berkali-kali. Tetapi dia memiliki sesuatu yang tidak banyak dimiliki orang lain. Dia melihat kemungkinan di mana orang lain melihat hambatan. Dia tidak perlu menjadi orang terpintar di ruangan itu. Dia hanya perlu percaya bahwa dia bisa. Di sisi lain, berapa banyak individu brilian dengan IQ yang sangat tinggi yang justru menyabotase diri mereka sendiri karena takut berbuat salah, takut mencoba, takut gagal. Pikiran-pikiran besar yang terjebak oleh keyakinan-keyakinan kecil. Karena kesuksesan bukan tentang apa yang Anda tahu. Ini tentang apa yang Anda yakini mungkin. Saya belajar bahwa uang adalah cerminan dari hubungan saya dengan gagasan tentang kelayakan. Jika saya percaya uang itu kotor, bahwa itu merusak, bahwa itu langka, alam semesta hanya menghormati keyakinan saya dan menjauhkannya dari saya. Tetapi jika saya percaya uang adalah bentuk energi yang memperkuat siapa saya, ia mulai mengalir. Semuanya menjadi lebih ringan, lebih alami. Itulah mengapa saya ingin menyarankan sesuatu yang praktis untuk Anda sekarang. Ambillah selembar kertas dan tuliskan keyakinan terkuat yang Anda miliki tentang uang. Tuliskan tanpa terlalu banyak berpikir. Mungkin itu adalah sesuatu seperti uang sulit didapat, atau saya tidak pandai mengelola keuangan, atau
Orang kaya itu egois. Sekarang lihatlah kalimat itu dan tanyakan, apakah ini kebenaran mutlak atau hanya sesuatu yang saya pelajari dan tidak pernah saya pertanyakan? Ketika saya melakukan latihan ini untuk pertama kalinya, saya menyadari bahwa saya membawa keyakinan yang bahkan bukan milik saya. Itu berasal dari orang tua saya, dari masyarakat, dari guru-guru yang mengajari saya untuk menerima biasa-biasa saja sebagai hal yang normal. Dan pada saat itu, saya memutuskan sesuatu. Saya tidak akan lagi menjadi sandera ide orang lain. Saya akan menciptakan kebenaran saya sendiri, dan saat itulah segalanya mulai berubah, karena ketika Anda mengubah cara Anda berpikir, segala sesuatu di sekitar Anda juga berubah. Bukan kecerdasan yang membuka pintu, itu adalah kesadaran. Kesadaran bahwa Anda adalah pencipta realitas Anda. Kesadaran bahwa setiap pikiran adalah benih yang ditanam di ladang kehidupan. Dan setiap benih yang Anda tanam, cepat atau lambat, akan berbuah. Masalahnya adalah kebanyakan orang menanam benih ketakutan dan kelangkaan dan kemudian terheran-heran dengan hasilnya. Kebenarannya sederhana, uang tidak mengubah orang. Ia hanya memperkuat siapa mereka sebenarnya. Jika Anda dermawan, ia akan memperkuat kedermawanan Anda. Jika Anda tidak aman, ia akan memperkuat ketidakamanan Anda. Oleh karena itu, sebelum mencari lebih banyak uang, carilah pikiran yang lebih sadar. Butuh waktu bertahun-tahun bagi saya untuk memahami bahwa perbedaan antara mereka yang menang dan mereka yang hanya bertahan hidup terletak pada cara berpikir mereka. Dan mungkin sekarang Anda menyadari bahwa rintangan terbesar Anda tidak pernah ada di dunia luar. Itu adalah dunia di dalam kepala Anda. Ubahlah dunia itu, dan sisanya akan berubah dengan sendirinya. Karena kesuksesan bukanlah permainan kecerdasan, ini adalah permainan kesadaran. Selama bertahun-tahun, saya hidup terpenjara di dalam diri saya sendiri. Dan penjara itu tidak memiliki jeruji, tidak ada kunci, tidak ada dinding. Ia tidak terlihat, namun menyesakkan. Namanya adalah keraguan. Keraguan adalah musuh senyap yang menemani saya kemanapun, di tempat kerja, dalam percakapan, dalam peluang yang saya biarkan lepas. Ia selalu ada di sana, berbisik di telinga saya. Bagaimana jika salah? Bagaimana jika Anda tidak cukup baik? Bagaimana jika mereka menertawakan Anda? Saya mempercayai bisikan itu, dan karena saya percaya, saya membiarkan banyak mimpi mati sebelum bahkan sempat dimulai. Saya ingat suatu hari tertentu, saya duduk di bagian belakang sebuah auditorium menyaksikan seorang pria di atas panggung bernama Bill Goff. Dia berbicara dengan keyakinan, kehadiran yang begitu kuat, sehingga seolah-olah dia menguasai seluruh suasana di tempat itu. Ada 1,000 orang di sana, benar-benar terhipnotis oleh kata-katanya, dan saya di belakang berpikir dalam hati, jika saya bisa berbicara seperti dia, jika saya memiliki kepercayaan diri itu, hidup saya akan sangat berbeda. Namun, seketika itu juga, keraguan menjawab, Anda tidak akan pernah mencapai itu. Anda tidak dilahirkan dengan bakat itu. Pikiran itu membekukan saya. Saya ingin berdiri dan lari, karena hanya membayangkan berada di tempatnya membuat tangan saya berkeringat dan suara saya bergetar. Dan kemudian Bill mengatakan sesuatu yang menembus jiwa saya. Jika Anda ingin bebas, Anda harus menjadi diri sendiri. Itu melumpuhkan saya. Saya menyadari duduk tepat di sana bahwa saya menjalani hidup yang dibentuk oleh ketakutan akan penilaian orang lain. Saya bukan diri saya sendiri. Saya adalah versi yang disunting, dikurangi, dan dapat diterima, yang diciptakan agar tidak mengganggu siapapun. Dan pada saat itu, saya menyadari harga yang telah saya bayar. Saya bernapas, tetapi saya tidak hidup. Ketakutan akan kegagalan, ketakutan terlihat bodoh, ketakutan tidak menjadi cukup. Itulah yang membuat orang terperangkap. Dan hal yang paling tragis adalah
Kebanyakan orang bahkan tidak menyadarinya. Mereka menyebutnya kehati-hatian, akal sehat, realisme. Tapi itu bukan. Itu adalah ketakutan yang tersamarkan. Keraguan adalah pencuri mimpi dan ia sangat halus. Ia menampilkan dirinya sebagai logika, tetapi tujuannya selalu sama, untuk menghentikan Anda bertindak. Dan ingat, Anda tidak perlu membunuh keraguan. Anda hanya perlu bertindak meskipun ada keraguan itu. Satu langkah pada satu waktu, satu tindakan keberanian setiap hari. Dan dalam waktu singkat, Anda akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa apa yang dulu melumpuhkan Anda kini mendorong Anda maju. Karena keraguan hanya memiliki kekuatan atas mereka yang memilih untuk mendengarkannya. Saya menyadari sesuatu selama bertahun-tahun. Kebanyakan orang tidak gagal karena kurangnya pengetahuan, tetapi karena kurangnya pengulangan. Mereka belajar sesuatu yang kuat, merasa terinspirasi untuk sementara waktu, tetapi segera semuanya memudar seperti api yang padam karena kekurangan oksigen. Berapa kali Anda membaca buku, menonton video, atau menghadiri seminar dan pergi dengan motivasi penuh, percaya bahwa hidup Anda akan berubah. Dan kemudian, setelah 1 minggu, semuanya kembali seperti semula? Semangat itu lenyap, rutinitas lama kembali, dan harapan akan perubahan menghilang. Ini tidak terjadi karena kontennya tidak berhasil. Ini terjadi karena pengetahuan tanpa pengulangan tidak berubah menjadi kesadaran. Otak manusia adalah instrumen yang luar biasa, tetapi ia hanya belajar melalui pengulangan. Begitulah cara kita menciptakan pola, kebiasaan, dan keyakinan. Jika Anda mendengar sebuah ide sekali, ia tetap berada dalam pikiran sadar Anda, seperti ingatan yang sekilas. Tetapi ketika Anda mengulanginya, ia turun ke alam bawah sadar, dan disitulah transformasi sejati terjadi. Alam bawah sadar mengontrol 96% dari tindakan harian kita. Itulah yang memutuskan apa yang Anda lakukan ketika Anda tidak berpikir. Dan itulah mengapa, bahkan setelah mempelajari sesuatu yang baru, Anda kembali bertindak seperti sebelumnya. Karena pemrograman lama, Anda masih berjalan di dalam diri Anda. Saya mengalami realitas ini. Pada awal perjalanan saya membaca, belajar, mendengarkan orang-orang brilian. Tetapi hasilnya tidak berubah. Saya tahu apa yang harus dilakukan, tetapi saya tidak melakukannya. Itu membuat frustrasi. Hingga suatu hari, saya mendengar kutipan dari Earl Nightingale yang mengubah segalanya. Anda menjadi apa yang paling sering Anda pikirkan. Itu terdengar terlalu sederhana, hampir jelas, tetapi saya memutuskan untuk mengujinya. Saya mulai mendengarkan rekaman yang sama setiap hari, tanpa henti, di mobil, di kamar mandi, sebelum tidur. Saya mengulangi kata-kata yang sama sampai kata-kata itu menjadi bagian dari diri saya. Dan suatu hari, tanpa saya sadari, saya mulai bertindak secara berbeda. Seolah-olah ada saklar yang menyala di dalam pikiran saya. Saya berhenti memaksakan perubahan dan mulai hidup secara alami sesuai dengan perubahan itu. Saya tidak lagi perlu mengingatkan diri sendiri untuk berpikir positif. Itu terjadi secara otomatis. Saya tidak perlu meyakinkan diri sendiri bahwa saya mampu, saya hanya percaya. Seolah-olah pola baru telah menggantikan yang lama, dan saat itulah segalanya mulai terjadi. Ilmu pengetahuan saat ini mengonfirmasi apa yang saya alami dalam praktik. Ahli saraf telah menemukan bahwa otak menciptakan koneksi listrik setiap kali Anda mengulang sepotong informasi. Semakin sering Anda mengulang sesuatu, semakin kuat koneksi itu sampai perilaku itu menjadi otomatis. Ini disebut neuroplastisitas. Otak membentuk dirinya sendiri sesuai dengan apa yang Anda ulangi. Jadi, jika Anda mengulang ketakutan, kelangkaan, dan ketidakamanan setiap hari, itulah yang akan direproduksi oleh otak Anda.
Namun, jika Anda mengulang-ulang keyakinan, kelimpahan, dan tindakan, hal itu mulai beroperasi di tingkatan yang sama sekali berbeda. Itulah sebabnya saya menciptakan kebiasaan pengulangan yang sadar. Saya memilih frasa-frasa yang memberdayakan dan mengucapkannya dengan lantang setiap hari. Awalnya rasanya aneh, bahkan konyol. Saya akan menatap cermin dan berkata, "Saya punya kekuatan untuk menciptakan kekayaan. Saya adalah pencipta realitas saya sendiri." Pada mulanya, rasanya seperti saya berbohong pada diri sendiri. Namun, seiring waktu, sesuatu mulai bergeser. Pikiran saya mulai mempercayai kata-kata itu. Kata-kata itu berhenti menjadi sekadar afirmasi dan berubah menjadi keyakinan yang kuat. Banyak orang berpikir mengulang sesuatu yang positif hanyalah sekadar pengembangan diri. Bukan, itu adalah pemrograman ulang mental. Ketika Anda mengulang ide baru, Anda sedang mengganti pola lama. Dan jika Anda berhenti sejenak untuk memikirkannya, Anda sebenarnya sudah melakukan ini secara alami, hanya saja dalam cara yang negatif. Berapa kali dalam sehari Anda mengatakan pada diri sendiri, "Saya tidak bisa, saya tidak punya uang, saya tidak cukup baik." Dan Anda mempercayai frasa-frasa ini karena Anda sudah mengulanginya selama bertahun-tahun. Jika Anda bisa mempercayai keterbatasan, Anda juga bisa mempercayai ekspansi. Perbedaannya adalah apa yang Anda pilih untuk diulang. Saya ingat suatu masa ketika saya benar-benar tersesat. Bisnis saya tidak berkembang, utang menumpuk, dan saya merasa sangat lelah. Suatu hari, saya memutuskan untuk mengalihkan fokus mental saya. Saya mengambil buku catatan dan menulis satu kalimat, "Saya makmur dan semua yang saya lakukan berkembang." Dan selama 30 hari, saya mengulang frasa itu puluhan kali sehari. Saya mengucapkannya saat mengemudi, saat berjalan kaki, sebelum tidur. Awalnya, seolah-olah tidak ada yang berubah. Namun, sedikit demi sedikit, saya mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Saya merasa lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih ringan. Dan tanpa menyadarinya, saya mulai membuat keputusan yang lebih tegas. Bisnis-bisnis mulai bermunculan, peluang yang belum pernah saya lihat sebelumnya mulai terlihat. Dunia tidak berubah, saya yang berubah. Inilah kekuatan pengulangan. Ini tidak hanya mengubah apa yang Anda pikirkan, ini mengubah siapa diri Anda. Karena apa yang Anda ulang, Anda wujudkan. Apa yang Anda wujudkan, Anda manifestasikan. Dan apa yang Anda manifestasikan menjadi hidup Anda. Itulah sebabnya saya selalu berkata, Anda tidak menjadi apa yang Anda inginkan, Anda menjadi apa yang Anda ulang. Hari ini, saya memahami bahwa kebanyakan orang hidup terperangkap oleh pola mental yang diwarisi. Mereka mengulang cerita yang sama setiap hari. Uang sulit didapat. Hidup ini tidak adil. Saya tidak pernah beruntung. Dan cerita-cerita ini menjadi nubuat yang terpenuhi dengan sendirinya. Alam semesta hanya merespons perintah yang Anda berikan melalui frekuensi mental Anda. Jika pikiran Anda bergetar dengan kekurangan, alam semesta merespons dengan ketiadaan. Jika bergetar dengan rasa syukur dan kelimpahan, ia merespons dengan peluang. Oleh karena itu, jika Anda benar-benar ingin berubah, mulailah dengan sesuatu yang sederhana. Pilihlah sebuah frasa yang mewakili masa depan yang ingin Anda ciptakan dan ulangilah sampai frasa itu menjadi bagian dari identitas Anda. Ini mungkin terlihat tidak penting sekarang, tetapi inilah cara Anda membangun realitas baru. Ulangi sampai Anda percaya, dan ketika Anda percaya, Anda akan bertindak secara berbeda. Dan ketika Anda bertindak secara berbeda, hasilnya akan berubah. Saya suka mengingat bahwa tidak ada transformasi yang instan. Transformasi adalah proses menanamkan ide-ide baru ke alam bawah sadar Anda. Ini seperti menaruh lagu baru di piringan hitam lama.
Awalnya, lagu lama masih terdengar. Tetapi, jika Anda terus-menerus memutarnya, rekaman baru akan menimpa dan menghapus apa yang ada sebelumnya. Begitulah cara Anda mengubah hidup. Dan jika Anda ingin bukti akan hal ini, lihatlah siapapun yang memiliki kesuksesan jangka panjang. Mereka semua memiliki ritual mental. Mereka mengulang afirmasi, meninjau tujuan, memvisualisasikan hasil. Mereka tidak bergantung pada motivasi sesaat, mereka membangun kebiasaan yang membentuk takdir. Steve Jobs akan mengatakan kepada dirinya sendiri setiap hari, "Hari ini bisa menjadi hari terakhir hidupku, jadi aku akan melakukan apa yang aku cintai." Muhammad Ali akan mengulang, "Aku yang terhebat." Bahkan sebelum ia menjadi juara, mereka memahami sesuatu yang banyak orang abaikan. Otak tidak membedakan antara apa yang nyata dan apa yang diulang dengan emosi. Jadi, mulailah mengulang apa yang ingin Anda jalani, dan otak Anda akan bekerja untuk menjadikannya nyata. Pengulangan adalah penghubung antara apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda alami. Itu adalah apa yang mengubah sebuah ide menjadi identitas. Anda sudah cukup menghabiskan waktu mengulang keterbatasan. Sekarang saatnya mengulang kemungkinan-kemungkinan. Pilihlah apa yang ingin Anda wujudkan dan ulangilah sampai mustahil untuk meragukannya. Karena hari ketika Anda benar-benar percaya akan menjadi hari di mana segala sesuatu di sekitar Anda mulai bergerak menuju realitas baru Anda. Apa yang baru saja Anda dengar mungkin terdengar sederhana, tetapi itulah justru yang membedakan mereka yang hanya bermimpi dengan mereka yang benar-benar mengubah hidup mereka sendiri. Kebenaran paling kuat yang ada adalah bahwa tidak ada yang berubah sampai Anda mengubah apa yang Anda ulang dalam pikiran Anda. Bukan pengetahuan yang menciptakan kekayaan, melainkan konsistensi. Itu adalah apa yang Anda beri makan setiap hari. Dengan pikiran, emosi, dan tindakan. Setiap kata yang Anda ucapkan pada diri sendiri, setiap ide yang Anda pilih untuk diperkuat, sedang membentuk masa depan Anda pada saat ini juga. Dan ketika Anda memahami ini secara mendalam, Anda akan menyadari bahwa Anda memiliki kekuatan untuk menulis ulang cerita hidup Anda sepenuhnya. Sekarang, jika ini selaras dengan Anda, jangan berhenti di sini. Video berikutnya yang muncul di layar Anda adalah langkah selanjutnya dalam perjalanan kebijaksanaan. Langkah selanjutnya untuk menjadi 1% lebih baik dari Anda sekarang. Saya berterima kasih karena Anda telah bersama saya sejauh ini dan saya akan bertemu Anda di sana karena disitulah segalanya mulai menjadi lebih jelas. Silakan, klik sekarang dan lanjutkan transformasi ini.